Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Solution Fokus Model dalam Konseling Keluarga dan Perkawinan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Edwin Binanto, Farhan Nadif, dan yang terakhir Mas Ridwan Nova Mahendra. Next. Nah, untuk latar belakang, keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam membentuk kepribadian, nilai, dan perilaku individu. Hubungan keluarga yang harmonis sangat penting untuk mendukung kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering muncul berbagai permasalahan seperti konflik komunikasi, perbedaan pendapat, masalah ekonomi, hingga ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan mengurangi kualitas hubungan keluarga maupun perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseling yang efektif untuk membantu keluarga menemukan cara mengatasi masalah yang dihadapi. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah solution focus brief therapy yang menekankan pencarian solusi dibandingkan permasalahan secara mendalam. Rumusan masalah yang terdapat dalam materi ini yaitu yang pertama, bagaimana historis perkembangan solution fokus model. 2. Siapa tokoh yang mengembangkan solution fokus model. 3. Bagaimana perkembangan teori solution fokus model. 4. Apa saja konsep-konsep utama dalam solution fokus model. Yang kelima, apa tujuan solution fokus model dalam konseling keluarga dan perkawinan. Dan yang terakhir adalah apa saja teknik-teknik yang digunakan dalam solution fokus model. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan sejarah perkembangan Solution Focus Model. Kedua, menjelaskan biografi tokoh pengembang Solution Focus Model. 3, memahami perkembangan teori yang mendasari pendekatan ini. Keempat, mengetahui konsep-konsep utama dalam SFBT. Kelima, memahami tujuan penerapan SFBT dalam konseling keluarga dan perkawinan. Dan yang terakhir, menjelaskan berbagai teknik yang digunakan dalam proses konseling. Nah, untuk historis perkembangan solution focus model, solution focus model atau solution focus brief therapy berkembang pada akhir tahun 1970-an di Brief Family Therapy Center, Milwaukee, Amerika Serikat. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif terhadap terapi tradisional yang cenderung berfokus pada pencarian penyebab masalah dan pengalaman masa lalu klien. Melalui penelitian dan observasi yang dilakukan terhadap proses terapi, ditemukan bahwa perubahan dapat terjadi lebih cepat ketika konselor membantu klien menemukan solusi daripada membahas masalah secara panjang lebar. Oleh karena itu, fokus terapi diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah perubahan yang dapat dilakukan oleh klien. Biografi tokoh solution fokus model. Yang pertama adalah Steve DeSazer dari tahun 1940 sampai 2005. Steve DeSazer merupakan seorang psikoterapis dan penulis yang terkenal sebagai pelopor utama solution fokus brief therapy. Ia percaya bahwa terapi akan lebih efektif jika berfokus pada solusi daripada menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis masalah. Tokoh kedua yaitu Insoo Kim Park dari tahun 1934 sampai 2007. Insoo Kim Park adalah terapis keluarga yang lahir di Korea Selatan dan kemudian berkarir di Amerika Serikat bersama Steve DeSazer. Ia mengembangkan pendekatan SFBT dengan menekankan bahwa setiap klien memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Perkembangan teori. Perkembangan teori solution focus model didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, konseling tidak perlu selalu berfokus pada penyebab masalah atau pengalaman masa lalu.
Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori konstruktivisme sosial yang memandang bahwa realitas dibentuk melalui pengalaman dan interaksi individu. Dalam SFBT, konselor membantu klien membangun cara pandang baru yang lebih positif sehingga dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Konsep utama fokus pada solusi bukan masalah. Konsep utama dalam SFBD adalah memusatkan perhatian pada solusi yang ingin dicapai klien daripada membahas penyebab masalah secara mendalam. Pendekatan ini meyakini bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang masalah. Konselor membantu klien mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep utama yang kedua, klien memiliki sumber daya dan kekuatan. SFBT memandang bahwa setiap individu, pasangan, maupun keluarga memiliki kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Peran konselor bukan sebagai pemberi solusi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu klien menemukan kekuatan yang telah dimiliki. Dengan demikian, klien menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Konsep utama 3. Perubahan kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Dalam SFBT, perubahan tidak harus dilakukan secara besar dan drastis. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan klien. Sebagai contoh, pasangan yang mulai membiasakan komunikasi positif setiap hari dapat mengalami peningkatan kualitas hubungan secara bertahap. Konsep utama 4 dan 5 berorientasi pada masa depan. SFBD lebih menekankan kondisi yang ingin dicapai klien di masa depan dibandingkan membahas pengalaman masa lalu. Klien diajak membayangkan kehidupan yang lebih baik setelah masalah terselesaikan. Exception atau pengecualian. Exception merupakan situasi ketika masalah tidak muncul atau muncul dalam tingkat yang lebih ringan. Kondisi tersebut digunakan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat membantu klien membangun solusi. Tujuan Solution Focus Model dalam konseling keluarga dan perkawinan. Tujuan utama pendekatan ini adalah membantu keluarga dan pasangan menemukan solusi yang realistis sesuai kondisi yang dihadapi. SFBT bertujuan untuk 1. Mengembangkan kekuatan dan potensi klien. 2. Meningkatkan komunikasi dalam keluarga. 3. Mengurangi konflik yang terjadi. 4. Mendorong perubahan positif yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, membangun harapan dan optimisme terhadap masa depan. Teknik-teknik SFBT 1. Miracle Question. Membantu klien membayangkan kondisi ideal apabila masalah telah terselesaikan. Yang kedua, Scoring Question. Menggunakan skala 0-10 untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keyakinan klien. Ketiga, Exception Question. Membantu menemukan saat-saat ketika masalah tidak terjadi sehingga dapat digunakan sebagai dasar solusi. Dan yang terakhir, Coping Question. Membantu klien menyadari kemampuan yang dimiliki untuk bertahan menghadapi kesulitan. Teknik-teknik SFBD 2. Compliments. Memberikan apresiasi terhadap usaha dan keberhasilan klien. Yang kedua, goal setting. Membantu klien menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan realistis. Yang ketiga, formula frustration task. Klien diminta memperhatikan perubahan positif yang terjadi setelah sesi pertama. Yang terakhir, homework, reframing, dan feedback. Digunakan untuk memperkuat perubahan positif, mengubah sudut pandang terhadap masalah, dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Kesimpulan, Solution Focus Brief Therapy merupakan pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Steve DeSazer dan Inso Kimberg dengan fokus utama pada pencarian solusi dibandingkan pembahasan masalah secara mendalam. Pendekatan ini meyakini bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mengatasi permasalahannya sendiri.
Dalam konseling keluarga dan perkawinan, SFBT membantu meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik, serta membangun harapan dan optimisme melalui berbagai teknik yang berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, SFBT menjadi salah satu pendekatan konseling yang efektif, praktis, dan relevan untuk membantu keluarga mencapai hubungan yang lebih harmonis. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 5. Apabila masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.